pagi dan selamat datang di Sejarah Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang perlawanan Banten di kelas 11. Baik, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Yohanes Pratama Misal dan yang kedua adalah Muhammad Al-Raqil Asgar. Di sini saya akan awali dengan sejarah. Sejarah, apa sih itu sejarah? Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dimana perkembangannya hingga masa kini. Banten menjadi salah satu kesultanan yang sangat maju sehingga menarik banyak pedagang untuk singgah ke Banten. Banten menjadi salah satu daerah yang menjadi pilihan para pedagang untuk melabuhkan kapal dagangnya, baik pedagang dari Eropa maupun Asia. Hal ini membuat Banten mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi daerah yang populer pada masa Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1650 Masehi. Awal mula terbentuknya VOC. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tanggal 20 Maret tahun 1602, yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Baik, saya akan bertanya kepada Yohanes Pratama Misal. Apa sih perlawanan rakyat Banten terjadi? Oke, jadi perlawanan Banten terhadap VOC dimulai sejak awal kedatangan Belanda di Banten pada tahun 1596. Saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang bersikap kasar dan sombong terhadap penduduk pesisir Banten. Akibatnya Belanda diusir oleh rakyat Banten dan harus meninggalkan daerah tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya beralih ke Muhammad Al-Raqil Asgar. Saya mau bertanya nih, mengapa Banten mengadakan perlawanan terhadap Belanda? Alasannya karena Belanda ingin menguasai Banten karena wilayah ini sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Adanya persaingan antara Belanda dengan Banten karena FOC membangun bandara perdagangan juga di Batavia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya beralih kepada Yohanes. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kerajaan Banten melakukan pengunduran? Jadi, keruntuhan di kerajaan Banten dilatar belakangi karena adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui divide ad impera, politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, jadi mereka melakukan konflik ya, adanya konflik, jadi adanya konflik. Oke. Kalau menurut Akil nih, apa sih latar belakang perlawanan Banten tersebut? Kalau menurut saya, latar belakang perlawanan Banten tersebut terbagi menjadi dua. Ya, apa aja tuh? Itu adanya gangguan dan blokade yang dilakukan FOC kepada kapal dagang dari Maluku dan Tiongkok yang datang ke Banten. Dua, adanya keinginan FOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk Yohanes nih, apa saja bentuk perlawanan Sultan Agung Tirtayasa? Oke, baik. Jadi salah satu bentuk perjuangan Sultan Agung Tirtayasa adalah melakukan penyerangan dengan sistem gerilya terhadap Batavia lewat darat dan serangan-serangan kecil melalui laut. Pada tahun 1656, dua kapal VOC berhasil rampas oleh pihak Banten dan dilakukan pula perusakan terhadap perkebunan tebu Belanda. Oke, terima kasih. Jadi berarti Sultan Agung Tirtayasa melakukan penyerangan terhadap Batavia melalui laut ya? Iya, seperti itu. Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten ke-6 yang berhasil membawa kerajaan Banten menuju puncak kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya berkuasa antara tahun 1651 sampai 1683. Selama berkuasa, perannya tidak sebatas memajukan Kesultanan Banten. Kalau menurut Akil sendiri, apa sih faktor-faktor yang membuat pelabuhan Banten terjadi ramai? Menurut saya, faktor-faktor tersebut antara lain letak geografis yang strategis, ekologis yang menguntungkan struktur masyarakat dengan meningkatkan yang mantap sehingga memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, terima kasih. Untuk Yohanes lagi, bagaimana sikap Sultan Agung Tirtayasa ketika berkuasa? Jadi ketika berkuasa,
Perannya tidak hanya sebatas memajukan kesultanan, dia juga dikenal gigih menentang Foreign Idiots Indies Company atau VOC. Hal itulah yang menyalahkan dirinya dicap sebagai musuh bebuyutan Belanda. Dia adalah Tirtayasa dari Banten atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa. Oke, jadi berarti mereka berkuasa ya, perannya tidak hanya sebatas memajukan kesultanan. Wah, sangat luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya, pada sejarah perlawanan Banten FOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji. Pertanyaan dari saya, apa sih alasan FOC memanfaatkan putra mahkota? Untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa, FOC melihat ambisi Sultan Haji kepentingan dimenangkan. Sehingga FOC mengasuh Sultan Haji untuk tersebut kekuasaan merebut kekuasaan dari ayahnya agar mendapat bantuan FOC. Sultan Haji membuat perjanjian dengan FOC menyingkirkan ayahnya dari Sultan Banten. Hal ini dilakukan Sultan Haji karena dirinya takut bahwa tahta kerajaan akan dilimpahkan kepada penurut. Oke, untuk Yohanes nih, pada akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh siapa sih? Nah, peperangan tersebut dimenangkan oleh Sultan Haji karena Sultan Haji mampu meredam perlawanan dan memukul mundur pasukan Sultan Ageng sampai ke Bogor. Oke, Dan pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada tahun 1683. Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan, Sultan Haji naik menjadi Raja Banten. Dengan tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun mulai usai. VOC dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. jadi berarti pada peperangan tersebut berarti yang dimenangkan oleh FOC ya? Iya, seperti itu. Pada tahun 1683, Sultan Haji naik menjadi Raja Banten. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun usai. VOC dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Terima kasih yang telah dipaparkan oleh Yohanes Pratama dan Muhammad Orang Ajar. Kami dari Sejarah Podcast mohon undur diri. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tanda yang bagian opening masuk memang mau nih bersama rekan-rekan saya baru masuk kok. Tidak mau bersama dengan rekan-rekan saya, Oke, kayak baik begitu. Kayak di itu, berita-berita ya. Membahas tentang perlawanan Banten di kelas 11. Kapal dagangnya dan menjadi Ngelang. Sultan Agung Tirtayasa. Salah. Agung nggak sih? Agung atau Agen? Agung Agen. Agung atau Agen? Agen kan? Iya Agen. Hal ini membuat Banten mengalami perkembangan yang Terbagi menjadi dua.